Bukan berarti saya tidak percaya dan juga menjelekkan pemain yang lain. Tetapi tanpa seorang David da Silva sampai detik ini pun Persib Bandung masih agak kesulitan untuk menciptakan gol. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, wilujeng weekend, wilujeng Persib Day. Tidak lupa juga saya doakan Bobotoh mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Arema Malang Bobotoh bagi saya sekarang sedang ada dalam posisi yang baik, itu sedang bangkit. Walaupun memang star di liga ini tidak semulus Persib Bandung, Persib masih bisa dibilang bagus lah star di liga untuk musim sekarang. Tapi ketika Piala Presiden kemarin, sebenarnya Arema udah menunjukkan kalau dia udah mulai bangkit dan melupakan masa lalu. Maksudnya masa lalu itu ya karena musim kemarin Arema tampil kurang optimal. Mungkin ini dampak dari tragedi Kanjuruhan yang kita juga doakan mudah-mudahan semua korban tragedi Kanjuruhan itu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjadi kembali tragedi-tragedi serupa di dunia sepak bola, khususnya mungkin di sepak bola Indonesia. Nah, Arema sekarang udah mulai bangkit hari per hari, musim per musim saya lihat Arema udah mulai memperbaiki lagi kondisinya, karena tidak bisa kita nafikan kalau Arema ini sebenarnya menjadi salah satu tim besar di Indonesia dan juga tim juara di Liga Indonesia, termasuk salah satu rival Persib Bandung yang cukup kental juga sebenarnya. Dan Persib Bandung tidak akan bermain dengan David da Silva di Persib Day hari ini. Tapi sebelum saya bahas itu lebih dalam, saya ingin membahas juga, sebelum saya lupa ya, tentang pertandingan Persija Jakarta semalam. Bukan apa-apa ya kita membahas Persija, karena bagi saya ada hal yang nantinya akan berdampak atau berpengaruh kepada Persib Bandung. Jadi gini Bobotoh, saya tuh agak sedikit terganggu dengan pertandingan Persija semalam. Jujur aja ya, kita jujur aja, karena saya juga mungkin disclaimer dulu sebelum saya bahas Persija terlalu jauh dan mengaitkannya dengan keresahan saya di pertandingan semalam. Saya disclaimer dulu kalau memang salah satu tujuan akun ini dibuat yaitu untuk mempererat persaudaraan. Kita tidak boleh anti terhadap tim manapun, termasuk Persija yang udah kental dengan aroma musuh bebuyutan Persib Bandung gitu kan. Kita harus menjadi orang yang memang memberikan semangat persaudaraan gitu, jadi dan juga menularkannya. Di pertandingan semalam saat melawan Persis Solo, ada hal yang menarik kalau menurut saya. Yang pertama, karena Bobotoh saya yakin tahu lah ya kalau Persija Jakarta itu sekarang home base-nya itu di JIS ya, di JIS. Dan JIS itu mempunyai desain stadion yang mirip Eropa, yang dimana para penonton itu sangat dekat dengan lapangan karena tidak ada trek lari. Ini satu hal yang bagus untuk sebenarnya pendekatan agar sepak bola kita bisa lebih modern lah ya dalam tanda petik. Nah, cuman semalam kalau seandainya Bobotoh nonton, saya nonton kebetulan ya, si DB semalam itu dilempar gasolin, dilempar gasolin. Pelemparan ini memang satu hal yang biasa mungkin ya di sepak bola Indonesia, walaupun saya tidak membenarkan juga perilaku seperti itu. Mungkin beberapa oknum Bobotoh juga sering melakukan itu. Yang saya sorotinya itu kenapa? Karena JIS ini kan berbeda. Jadi kalau melempar dalam tanda petik pasti benang lah. Beda dengan stadion-stadion lain yang ada trek lari, hayang ngabaledong jauh, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, si DB pun agak protes sedikit dan dilerai oleh Riko Simanjuntak. Nah, ada juga saya melihat ada roti di sisi lapangan menuju ya udah masuk lapangan tapi masih agak di sisi penjaga gawang gitu kan. Ada roti juga yang dari mana kalau bukan lemparan dari oknum supporter The Jackmania. Saya tidak ingin fokus ke pelemparan dan segala macam ketidakbaikannya, bukan. Cuman saya itu agak sedikit terganggu dengan membayangkan lamun seandainya Persib main ngelawan Persija di JIS engke, lamun kondisinya seperti semalam bahkan lebih parah, itu bahaya banget ya. Kalau menurut saya ya bahaya banget, karena harus kita akui sampai detik ini pun sebenarnya para ketua kita, para petinggi-petinggi supporter Persib dan juga supporter saudara kita Persija
udah berusaha mendamaikan, bahkan bisa dibilang udah damai lah. Cuman masih ada aja oknum-oknum yang saya juga nggak tahu kenapa bisa berpikir seperti itu, masih menganggap apa ya, tidak boleh kalah dari Persija atau tidak boleh kalah dari Persib Bandung sehingga terjadi satu hal yang tidak baik, kekerasan dan segala macamnya. Ini bagi saya di dua sisi ya, bukan hanya di Persija saja, tapi dari supporter Persib Bandung juga gitu kan. Tapi di lapangan hal-hal seperti itu masih banyak, masih tinggi gitu kan jumlahnya. Dan kalau seandainya Persib main di JIS, bagi saya agak sedikit membahayakan itu para pemain Persib Bandung dengan kondisi stadion yang seperti itu kalau seandainya tidak kondusif. Apalagi kalau Persib Bandung bisa menang melawan Persija Jakarta di kandangnya sendiri. Kalau Persija yang menang mah bagi saya masih bisa mengontrol lah. Saya yakin para supporter The Jackmania juga emosinya tidak akan meledak-meledak. Itu juga termasuk juga kalau Persib Bandung menang di kandang kita sendiri atas Persija. Tapi kalau eleh tombol The Jack, saya yakin Bobotoh juga bakal sedikit agak nafsu gitu kan ke pemain Persija Jakarta kalau bermain di stadion kita sendiri. Ini agak membahayakan dan saya jadi agak sedikit apa ya, resah gitu melihat itu. Walaupun ya mudah-mudahan aja tidak terjadi hal-hal yang memang membawa satu kerugian bagi semua tim, entah itu Persib Bandung atau juga Persija Jakarta, entah itu di kandang kita atau juga di kandang Persija Jakarta. Mudah-mudahan aman-aman saja, terkendali, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya juga mengajak tentunya kepada Bobotoh agar tidak melakukan hal-hal serupa siapapun lawannya, dimanapun mainnya. Omat, itu jadikanlah sebuah pelajaran bagi kita, bukan dijadikan untuk bahan kita mencaci supporter orang lain. Dan saya yakin juga yang dilakukan oleh beberapa oknum The Jack itu adalah satu hal yang apa ya, oknum lah intinya, maksud saya oknum, bukan The Jackmania yang asli. Karena The Jackmania yang asli itu pasti ingin mendamaikan atau ingin menjaga suasana yang kondusif siapapun lawan-lawan dari Persija Jakarta. Itu sedikit kegundahan saya aja sebenarnya Bobotoh ketika melihat pertandingan semalam. Saya membayangkan mun Persib memainnya Persis Solo aja yang tidak kental akan rivalitas bersama Persija, Persijana menang oge ngelawan Solo, bisa terjadi hal seperti itu. Komo lamun lawana rival musuh bebuyutan seperti Persib, komo deui lamun Persibna menang. Itu hanya logika sederhana aja ya. Nah, itu mungkin pembahasan saya yang agak sedikit resah dan saya ingin sampaikan kepada Bobotoh, tapi mudah-mudahan aman-aman saja. Dan di luar itu sebenarnya saya jujur berikan aplaus dan juga acungkan jempol sama permainan Persija, mengerikan sih asli, modern. Bahkan pelatihnya kan agak sedikit diragukan ketika datang, tapi melihat permainan Persija semalam, wah halus asli. Orangnya cukup ngerasa lah Persib ada deg-degan oge lah ningali pertandingan Persija permainannya seperti semalam. Tapi oke, itu kita selesai, kita bahas lagi tentang David da Silva kabur panjang teuing. Nah, sudah dipastikan kalau David da Silva tidak akan bermain di pertandingan hari ini. Saya mengutip pernyataan dari Coach Bojan Hodak setelah konferensi pers. Bahkan Ciro juga sebenarnya sebelumnya saya berharap katanya David da Silva bisa bermain karena dia adalah salah satu pemain bagus dan tentu kontribusinya akan bagus kepada Persib Bandung. Tapi kenyataannya seperti yang saya bahas di konten saya sebelumnya, saya setuju untuk tidak memainkan David da Silva jika itu akan membahayakan bagi David atau juga bagi Persib Bandung ke depannya. Karena perjalanan kita itu masih panjang. Kita masih ada liga, kita masih ada juga Piala Asia gitu kan, di Asia ACL 2. Jadi kita harus berpikir secara panjang. Oke lah, mungkin kalau sekarang kita agak kesusahan tanpa seorang David da Silva, tapi mudah-mudahan menang ya, tidak ada David oke. Asalkan kita jangan kesusahan tambah panjang karena David da Silva dipaksakan bermain, cederanya tambah parah. Jadi nggak apa-apa lah, lebih baik istirahatkan saja. Walaupun saya sebenarnya tetap optimis dengan skuad yang ada, kemungkinan trio di depan akan milik Mailson, Ciro dan juga seorang Dimas Derajat yang akan menjadi striker murni. Itu perkiraan saya ya, perkiraan saya akan seperti itu formasi untuk di depan dengan tidak adanya David da Silva. Karena kita juga harus akui lah ya, Bobotoh dengan segala hormat sampai detik ini pun maaf Bobotoh, kalem. Sampai detik ini pun ketika David da Silva tidak bisa bermain, Persib sangat kesulitan untuk mencetak gol bahkan untuk menang. Ini adalah
penyakit Persib dari musim lalu. Kita berusaha untuk mencari pengganti, bukan pengganti ya, tapi pelapis sepadan David da Silva. Didatangkanlah seorang Mailson 5, didatangkanlah seorang Dimas Derajat. Tapi selama 2 match ini, bahkan ketika Piala Presiden, masih belum terlihat kalau memang pelapis David da Silva ini benar-benar sepadan atau seenggaknya mendekati seorang David da Silva. Masih sulit, walaupun memang kita juga belum bisa menyimpulkan secara pasti karena ya perjalanan masih panjang. Tapi mudah-mudahan aja hari ini Persib sama Arema kita bisa menang. Ameh lamun seandainya kita harus ngejar papan atas terjauh teuing yang dengan tim-tim yang memang udah nyonggol sekarang di atas Persib gitu kan. Kalau seandainya kita terpeleset lagi, sulit untuk, bukan nggak mungkin, tapi agak sulit nantinya, agak berat nantinya untuk Persib Bandung bisa merebut gelar juara. Mudah-mudahan aja Bobotoh ada hasil terbaik, dan untuk nanti malam saya mohon maaf kalau seandainya update-nya mungkin agak telat dan juga tidak maksimal, karena kemungkinan saya tidak akan nonton Persib engke wengi jadwal ngaos, kebenaran jadwal ngaosna pindah jadi Ahad wengi. Jadi ya terpaksa saya harus mengorbankan untuk tidak nonton Persib Bandung. Segitu dulu mungkin Bobotoh salam dunya. Assalamualaikum.